Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiya wa rasulah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Said, program studi akuntansi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi terkait dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, laporan arus kas. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan periode sebelumnya adalah kelalaian untuk mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahgunaan informasi yang andal. 1. Tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut. 2. Secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan. PSAK 25 Revisi 2009 menjelaskan saat terjadi perubahan kebijakan akuntansi, laporan keuangan periode komparatif harus disajikan kembali menggunakan kebijakan akuntansi yang baru. Khusus untuk laporan keuangan, entitas harus menyajikan laporan keuangan awal periode komparatif hingga terdapat 3 laporan posisi keuangan. Laporan perubahan ekuitas, khususnya laporan saldo laba, harus disajikan kembali dengan melakukan penyelesaian atas dampak perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya, perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dari ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan sejalan dengan hal tersebut, bukan dari koreksi kesalahan. Selanjutnya, perlakuan akuntansi. Dampak perubahan estimasi akuntansi diikuti secara prospektif dalam laporan laba rugi. Pada satu periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode itu. 2. Periode perubahan dan periode mendatang, jika perubahan berdampak pada keduanya. Perubahan estimasi yang mengakibatkan perubahan aset, liabilitas, atau terkait pos dalam ekuitas diakui dengan menyesuaikan jumlah item tersebut pada periode perubahan. Penerapan prospektif artinya perubahan tersebut dilakukan pada tahun perubahan dan tahun setelah perubahan terjadi. Perubahan estimasi dapat terjadi hanya pada periode perubahan dan selanjutnya. Misalnya, perubahan penyisihan piutang hanya berdampak pada periode terjadinya. Selanjutnya, kesalahan definisi. Dalam menyusun laporan keuangan, entitas mungkin saja melakukan kesalahan. Laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja. Jika ditemukan kesalahan, maka kesalahan tersebut harus dikoreksi. Jika laporan keuangan periode tersebut belum diselesaikan, maka koreksi dengan mudah dapat dilakukan pada pos yang ditemukan kesalahannya. Namun, jika kesalahan ditemukan pada periode berikutnya, maka pos tersebut tetap harus dikoreksi dan dampaknya diterapkan secara retrospeksi. Selanjutnya, perlakuan akuntansi. Entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospeksi pada laporan keuangan lengkap yang diterbitkan setelah ditemukan dengan 1. Menyajikan kembali jumlah komparatif periode lalu ketika di mana kesalahan tersebut terjadi. Yang kedua, jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal, maka entitas menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal. Selanjutnya, laporan arus kas.
Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Tujuan dan manfaat laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas yaitu untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Baik, mungkin itu saja presentasi singkat atau penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.